Look, your bathroom is very nice. It's amazing. I like your bathtub. Really? But it's not mine. It's my mom's bathroom. I don't have bathtub in my bedroom. Halo murid-murid ibu yang terpelajar. Assalamualaikum. Video kali ini ibu akan menjelaskan the names of the things in the bathroom yang merupakan lanjutan materi chapter 4 pada buku When English Rings a Bell untuk siswa kelas 7 SMP. Pada video kali ini ibu akan menjelaskan juga tentang penggunaan do not dan penggunaan does not. Okay, student, are you ready to study? Let's check it out. Baik, murid ibu, sekarang kita masuk ke halaman ini 79 dan tentunya halaman 80 pada buku When English Rings a Bell. Ibu baca dulu ya perintahnya. Observing and asking question. We will tell the names of the things in the bathroom, their numbers and their location. Kita akan sebutkan nama-nama benda yang ada di kamar mandi. Bathroom, beda ya dengan bedroom, bathroom. Jumlahnya dan lokasinya. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen to our teacher say the names of the names of things in the bathroom. Kita dengarkan, kita akan dengarkan guru kita menyebutkan nama-nama benda di dalam kamar mandi. Then, kemudian, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita akan mengulangi kata-kata setelah guru kita satu demi satu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan sebutkan kata-kata dengan lantang, jelas, dan tepat. Oke, kita masuk ke bathroom kita ini ya. Oke, what is this? Ini mirror. A mirror. A mirror. Apa itu mirror? Cermin. Oke, what is it? A sink. A sink. A sink. Mana yang sink itu? Ayo coba tebak. Nah, inilah yang disebut dengan a sink, atau bisa juga orang Indonesia nyebutnya seperti ini ya. Tunggu. Oke, Ibu tuliskan wastafel. Nah, kalau kita nyebutnya dengan wastafel, tempat cuci tangan gitu ya. Oke, murid Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke a shower. A shower. Nah, ini namanya shower. Oke, dalam bahasa Indonesia apa namanya? Kita bisa sebut ini alat untuk mandi dengan pancuran ya. Jadi pancuran mandi mungkin dalam bahasa Indonesia. Nah, yang penting alat ini disebut dengan a shower yang digunakan untuk mandi. Oke, sekarang kita masuk ke a bucket. A bucket. Nah, ini bucket namanya ya, ember. Now, a toilet. A toilet. Nah, this is toilet namanya. Jadi, kalau kita sebutnya apa? Ayo. Orang Indonesia sebutnya kakus. Jadi, ini kakus duduk ya. Oke. Sekarang kita masuk ke a scoop. A scoop. Nah, ini. Dayung ini scoop ya. Kemudian a tube. A tube. Ops, ibu salah sebut, bukan a tube ya, tapi bacaannya maaf. A tub. Ini bacaan a tub ya. Berarti ini artinya adalah bak mandi. A tub ya, bukan a tube. Tube itu tabung, salah ya. A tub. Okay, that's okay. Salah sedikit gak apa-apa. Okay, now we come to page 81, halaman 81 ya. Observing and asking question, we will tell the names of things in the bathroom. Sama perintahnya, the numbers and the location, sebutkan nama-nama yang ada di kamar mandi, jumlah dan lokasinya. Here are what we will do. First, we will plan what to say about each thing in our notebooks. Like example, pertama, berikut apa yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan merencanakan apa yang akan what to say, apa yang akan disebutkan masing-masingnya yang ada di notebook seperti contoh. Ini contohnya nanti ya.
Finally, we will report all our findings orally to the class. Nah, terakhir kita akan laporkan semua temuan kita secara lisan di depan kelas. Oke, nah ini dia yang notebook katanya itu. Sekarang kita baca jumlahnya dulu. Ini jumlahnya a tub, ada berarti jumlahnya 1. A shower, berarti jumlahnya 1. Nah, kalau begitu nanti baru kita cek lagi ya, apakah benar di gambarnya seperti itu. Now, we read it. Kita baca dulu. There are many things in the bathroom. There are many things in the bathroom. Ada banyak benda-benda di kamar mandi. Jadi ini ada ya, masih ingat pelajaran sebelumnya? There are artinya ada. There are dan there is artinya ada, tapi ini untuk jamak, sedangkan there is untuk singular. Oke, there is a tub in the bathroom. Ada sebuah bak mandi di dalam kamar mandi. So we use article a untuk menunjukkan hanya satu saja. Oke, benar kan? Cuman ada satu. Now we come. There is also a shower on the wall. Ada juga ada satu shower tergantung di dinding. Ya, memang hanya satu shower yang tergantung di dinding. Rata-rata semuanya satu ya. Artikel menunjukkan satu. Nah, sekarang nomor 3, 4, 5 kita coba temukan. Ada satu scoop. Di mana posisinya? Di atas tub. Berarti kita baca ada apa bahasa Inggrisnya tadi? There are atau there is. Tapi dia hanya satu. Berarti yang kita pakai adalah there is. Oke. There is a apa tadi? Ibu lupa. Apa yang ada satu? Oke. Scoop. There is a scoop di atas di atas apa? Tube. Oke. On the tube. Nah, oke. Sekarang apa lagi? Ayo kita cek. Ada satu, ini apa? Satu bucket. Di mana posisinya? Di bawah apa? Di bawah sink. Nah, kalau begitu kita buat. There is atau there are? Yeah, good. There is, karena dia cuma satu. There is a bucket under the sink. Okay, there is one bucket under the sink. Sekarang mirror. Nah, mirror di atas sink, over. Nah, ini di atasnya. Berarti kita bisa buat there is a mirror, karena dia semuanya satu ya. There is a mirror above, over ya, over di atas the sink. Nah, jadi ini lokasi ya, on di atas, under di atas, over juga di atas. Penjelasan ini udah ada di video sebelumnya Ibu jelaskan ya. Preposition of place, bisa cek video Ibu yang ini, lihat di deskripsi nantinya. Oke, kemudian 3 contoh cukup ya. Nah, kita masuk ke halaman berikutnya. Nah, ini penggunaan halaman 82 ya, penggunaan do not dan does not seperti yang Ibu jelaskan di awal video tadi. Oke, nomor 1 dulu. I have a bathtub in my bathroom. Saya memiliki sebuah bathtub di dalam kamar mandi saya. There is a soap cup on the top. Oke, sorry. Kok gini? There is a soap cup on the top. Ada sebuah Oke, Bu ulangi. Ada sebuah tempat sabun di atas tub. Benar nggak ya? Ada sebuah tempat sabun. Kita lihat di atas tub katanya. Tub. Mana? Barangkali nggak ini kamar mandinya ya? Oke. Tempat sabun. Nggak ada ya?
Oke, mungkin dia berbeda ya, karena ini udah menjelaskan tugas lainnya ya, halaman berapa nih? Oke, now I don't have a shower. Saya tidak memiliki shower. Oke, sekarang yang akan Ibu jelaskan adalah penggunaan do not dan does not. Oke, perhatikan ya. Nah, sebelum Ibu memberikan contoh, Ibu buat dulu keterangan kapan kita menggunakan do not atau disingkat dengan atau construction-nya don't. Nah, dan kapan kita menggunakan does not atau disingkat dengan doesn't singkatan atau disebut construction ya. Nah, perhatikan, do not atau don't kita gunakan ketika subjeknya adalah I, ini harus diingat selalu, I, you, they, we, atau subjeknya yang plural subject, subjeknya yang jamak. Nah, sekarang kapan kita gunakan does not atau doesn't singkatannya? Ketika subjeknya, oke, Ibu lihat kan, she, he, it, atau singular subject, subjek yang tunggal. Nah, ini penggunaannya. Sekarang kalau begitu, misalnya tadi contohnya di sini, saya tidak punya shower. Nah, kalau kita menggunakan does not, misalnya Yuli, Ibu kasih titik-titik have a shower. Nah, Yuli tidak punya shower, maka di sini diisi dengan does not atau boleh disingkat dengan don't. Nah, Ibu buatkan contoh dulu ya supaya paham. Oke, sebentar. Nah, ini bisa disingkat dengan apa? Doesn't. Oh, sorry. Nah, Yuli does not have a shower. Yuli doesn't have a shower. Kenapa Yuli pakai does? Karena dia singular subject. Paham? Nah, kenapa I di atas ini menggunakan don't? Karena dia termasuk ke penggunaan ini, lihat subjek yang di atas, I, you, they, we menggunakan kata bantu do not atau don't. Nah, sekarang kalau Ibu kasih contoh gini gimana? Are you and Yuli tidak punya shower, maka pakai apa? Have a shower. Ayo, pakai apa di sini? Do not atau does not? Oke, correct. Do not, karena Ayu and Yuli itu plural, ada dua orang di sini. Maka kita pakai do not atau don't. Ayu and Yuli do not have a shower. Nah, gitu aja murid Ibu yang terpelajar. Jadi murid Ibu memperhatikan subjek yang di depan. Nah, ini yang harus diperhatikan subjeknya. Jika subjeknya plural, maka kita pakai do not atau don't. Jika subjeknya itu singular, maka kita pakai does not atau doesn't. Ini adalah kajian tentang simple present. Nah, tapi untuk negatif. Nah, murid Ibu
Apakah sudah paham penggunaan do not dan does not? Jika murid ibu tidak paham, boleh berikan pertanyaan di kolom komentar. Ibu akan jawab dengan cepat, insya Allah. Oke, murid ibu yang terpelajar, ibu rasa itu saja pembahasan kita kali ini terkait dengan things in the bathroom. Semoga murid ibu paham. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. See you for the next lesson. Bye. Mari berbagi ilmu. Yola Merina Media.